Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan? Ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vita, dalam pelajaran IPS. Untuk materi kali ini yaitu pengaruh modernisasi dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh tentang dampak atau pengaruh modernisasi dalam kehidupan di bangsa Indonesia, Bu Guru ingin mengingatkan kepada kalian semua, apakah itu modernisasi? Nah, semua perubahan sosial dan budaya itu berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja dampaknya? Ada dua macam, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas dampak positif perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut dapat membawa kebaikan bagi kita sebagai manusia. Perubahan membantu manusia untuk melakukan suatu hal dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, hal ini dapat mempengaruhi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut dampak sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, informasi komunikasi. Yang ketiga, bidang transportasi. Keempat, teknologi produksi. Kelima, peran wanita. Dan yang keenam, gaya hidup. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas satu persatu apa dampak positif modernisasi bagi kehidupan sosial budaya di Indonesia. Yang pertama di bidang pendidikan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, yang lebih canggih. Untuk contohnya apa? Kalau kalian lihat sekolah-sekolah sekarang sudah canggih untuk mendaftar sekolah menggunakan media online. Jadi kita tidak perlu ke sekolahan untuk mendaftar sekolah ya. Kemudian pembelajaran memakai komputer, layanan internet, menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Semua itu bermanfaat untuk mempercepat dan mempermudah suatu hal, juga meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu di bidang informasi dan komunikasi. Di antaranya mendapatkan informasi yang akurat dan cepat melalui layanan internet. Kemudian mengirim pesan atau berita dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, meskipun ke tempat yang jauh, misalnya menggunakan WA. Kemudian, biaya pengiriman lebih murah, dan aktivitas jual beli secara daring. Apakah kalian pernah belanja secara daring? Sekarang sangat mudah sekali ya. Nah, itu manfaatnya pengaruh modernisasi dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang ketiga, di bidang transportasi. Contohnya, beragam model alat transportasi mudah ditemukan masyarakat. Masyarakat boleh memilih alat transportasi yang diinginkannya. Fasilitas di dalam alat transportasi tersebut pun lebih lengkap. Seperti contohnya sekarang dalam bis saja sudah ada ini ya, alat untuk mengecas HP. Itu juga termasuk salah satu kemajuan transportasi. Kemudian apalagi contohnya?
Pemesanan tiket transportasi lebih mudah melalui online. Sekarang kalau kita mau pesan tiket kereta, pesawat itu mudah. Dengan online bisa langsung terbeli, tidak perlu pergi ke bandara dan ke stasiun. Itu adalah contoh-contoh pengaruh dalam bidang transportasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang dampak positif modernisasi terhadap perilaku sosial budaya di Indonesia? Setelah kalian paham tentang dampak positifnya, mari kita bahas dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu nomor 1, penurunan nilai moral. 2, perilaku yang kebarat-baratan. 3, kenakalan remaja. 4, kesenjangan sosial. 5, pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, perkembangan sikap individualisme. Berikut Bu Guru jelaskan berkaitan dampak negatif modernisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Silahkan kalian simak ya. Ketika terdapat dampak positif, tentu saja ada yang sebaliknya, yaitu dampak negatif dari modernisasi. Kita akan membahasnya ya. Yang pertama yaitu penurunan nilai moral. Nilai moral masyarakat anjlok. Sekarang kalau kalian melihat berita yang ada di TV, itu setiap hari ada saja berita yang berkaitan tentang kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian berkurangnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, dan berkurangnya kepedulian dan toleransi terhadap masyarakat. Kemudian kurangnya rasa hormat terhadap leluhur. Untuk yang kedua, perilaku kebarat-baratan. Apa itu? Yaitu perilaku yang bertentangan dengan adat Indonesia, yaitu adat ketimuran. Contohnya cara berpakaian kita. Yang ketiga, meningkatkan kenakalan remaja. Sekarang ini banyak sekali kenakalan remaja yang sering dijumpai. Seperti apa? Seperti banyak perkelahian, pengkeroyokan, pemakaian narkoba. Nah, itu dilakukan oleh para remaja kita. Ya. Nomor 4, kesenjangan ekonomi. Yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara orang kaya dan orang miskin yang disebabkan karena tidak meratanya pembangunan dan modernisasi. Hal ini dapat membuat kecemburuan sosial ya. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Biasanya terjadi diperkirakan seperti pencemaran air karena banyak pabrik-pabrik yang membuang limbah ke sungai, pencemaran udara karena padatnya mobilitas masyarakat membuat polusi semakin banyak, dan pabrik-pabrik industri besar yang semakin banyak juga ya, itu membuat berkurangnya oksigen. Yang terakhir yaitu perkembangan sikap individualisme. Apa itu? Yaitu perilaku mementingkan diri sendiri, tidak mempedulikan lingkungan, merasa dirinya tidak memerlukan orang lain. Padahal pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Demikian anak-anakku semua, penjelasan singkat tentang dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan.
berkaitan tentang modernisasi dalam kehidupan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, setelah kalian mengamati video ini, kita kembali untuk mengerjakan latihan soal yang ada di LKPD. Selamat belajar, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.